Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Neti dan Ibu Tika selaku pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran. Di sini kami kelompok 9 izin memaparkan materi kami yang berjudul Konsep Efisiensi Perkantoran. Sebelum dimulai, kami izin memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Armin Fadlan dengan NIM 11036241100. Saya Priscilla Berta Nenggolan dengan NIM 1103624040. Saya Sabrina Maulida Hidayat dengan NIM 11036241112. Saya Sanduri dengan NIM 11036241106. Dan selanjutnya Oke, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, eh, di konsep efisiensi perkantoran ini kami akan membahas 6 subbab. Yang pertama itu ada pengertian efisiensi, yang kedua itu ada asas-asas efisiensi dalam pekerjaan perkantoran, yang ketiga ada standar dan juga ukuran kerja kantor, yang keempat ada penerapan efisiensi dalam kantor yang benar, yang kelima itu ada pendekatan dan juga teknik dalam pengukuran manajemen perkantoran, dan yang terakhir itu ada persyaratan lingkungan fisik kantor, kantor pendidikan yang baik. Boleh di next? Oke. Oke. Manajemen perkantoran pada organisasi atau perusahaan memegang peranan penting sebagai katalis manajemen dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, sehingga setiap organisasi ataupun perusahaan selalu memperbaiki sistem kinerja instansinya melalui perbaikan kinerja pegawainya. Nah, kinerja pegawai merupakan hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kinerja yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas atau kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada seorang pegawai dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, karena manajemen perkantoran merupakan unsur yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam kegiatan operasional kantor, karena dalam setiap perkantoran dibutuhkan manajemen pengelolaan kantor yang baik untuk menunjang kinerja pegawai yang optimal. Boleh di next? Selanjutnya ada pengertian efisiensi perkantoran. Kata efisiensi berasal dari bahasa Latin efficiens yang berarti menghasilkan, mengadakan, dan menjadikan. Efisiensi adalah salah satu parameter pengukur kinerja dari sebuah organisasi. Berikut ini ada beberapa pengertian efisiensi menurut para ahli KB dan KBBI. Menurut Mulyamah, yaitu suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan, masukan, dan penggunaan yang direalisasikan atau dapat dikatakan penggunaan yang sebenarnya. Yang kedua ada menurut Haji Emerson, yaitu perbandingan yang terbaik antara input dan output. Eh, Seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas, dengan kata lain hubungan antara antara apa yang telah diselesaikan. Yang ketiga ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Boleh di next. Baiknya, Din. Sedangkan definisi kantor sendiri adalah ruangan yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas seperti aktivitas administrasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berikut ini juga terdapat beberapa definisi kantor menurut para ahli dan KBBI. Yang pertama ada Sedarmayati mendefinisikan bahwa kantor merupakan tempat diselenggarakannya kegiatan penanganan informasi, mulai dari penerimaan, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai mendistribusikan informasi. Yang kedua ada Nuraida.
Kantor adalah tempat diselenggarakannya kegiatan tata usaha di mana terdapat ketergantungan sistem antara orang, teknologi, dan prosedur untuk menangani data dan informasi mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai menyalurkannya. Yang ketiga ada dari KBBI, yaitu kantor adalah balai seperti gedung, rumah, atau ruangan tempat mengurus suatu pekerjaan atau juga disebut tempat kerja. Boleh di next. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi perkantoran adalah pelaksanaan pekerjaan kantor dengan cara yang paling sederhana, hemat, hemat biaya, hemat tenaga, ringan dalam pelaksanaan serta cepat dalam penyelesaiannya. Tapi tetap tidak mengurangi kualitas dan tujuan dari pekerjaan tersebut. Intinya, efisiensi perkantoran adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang benar tanpa membuang-buang waktu dan tepat mencapai hasil yang diinginkan. Boleh next. Saya akan melanjut ada asas-asas efisiensi dalam pekerjaan perkantoran. Untuk mendapat menjelaskan sebuah aspek perkantoran diperlukan penerapan asas efisiensi bagi penata laksanaan tata usaha. Penerapan asas ini penting agar setiap aktivitas kantor berjalan dengan tertib, terarah, dan tepat guna. Adapun asas-asas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada asas perencanaan. Merencanakan berarti menggambarkan di awal mengenai tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, perwujudan asas dalam bidang perencanaan menyangkut berbagai hal penting seperti pedoman tentang penetapan prosedur kerja, pedoman pengadaan barang dan jasa, pedoman perencanaan formulir kerja, serta pedoman pencatatan warkat atau dokumen. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan tugas akan lebih terarah dan efisien karena semua tahap telah dipikirkan sebelumnya. Yang kedua ada asas penyederhanaan. Menyederhanakan bukan berarti menghilangkan atau mengurangi sesuatu yang memang diperlukan, tapi pendekatan penyederhanaan di sini adalah membuat suatu sistem yang rumit atau pekerjaan yang sukar menjadi lebih mudah atau ringan. Tujuannya agar pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tanpa menimbulkan kebingungan, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin di kantor. Dengan menyederhanakan pegawai dapat fokus pada inti pekerjaan tanpa terjebak dalam prosedur yang terlalu kompleks. Yang ketiga ada asas penghematan. Menghemat berarti mencegah pemakaian benda-benda secara berlebihan yang membuat biaya pekerjaan menjadi mahal. Dalam konteks kantor, penghematan dapat berupa efisiensi penggunaan kertas, listrik, tinta, waktu kerja, bahkan tenaga kerja. Asas ini sangat penting agar anggaran kantor digunakan secara bijak dan tidak terjadi pemborosan yang berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang keempat ada asas penghapusan. Menghapus berarti menyediakan langkah-langkah dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang dianggap kurang perlu atau tidak ada relevansinya dengan hasil kerja yang ingin dicapai. Dengan kata lain, pekerjaan yang tidak memberi kontribusi langsung terhadap hasil akhir sebagai dihilangkan agar tidak membuang waktu dan tenaga. Yang kelima ada asas mengabung, pengabungan. Penggabungan. Menggabungkan di sini berarti mempersatukan pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai tingkat persamaan atau benda-benda yang mungkin dapat dikerjakan sekaligus dalam satu langkah sehingga dapat menghemat waktu kerja. Misalnya menggabungkan beberapa lapor ke dalam satu dokumen, ringkasan, atau menyatukan pengiriman beberapa surat sekaligus. Asas ini membantu mengurangi jumlah langkah kerja yang berulang sehingga meningkatkan produktivitas. Berdasarkan penjelasan di samping, dapat disimpulkan bahwa lima asas efisiensi ini harus benar-benar diperhatikan oleh para manajer kantor maupun pegawai tata usaha dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kelima asas tersebut tidak hanya menjadi teori, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk nyata melalui kebijakan prosedur dan budaya kerja sehari-hari. Selanjutnya, pedoman-pedoman tentang efisiensi tata usaha ini akan terwujud secara nyata dalam suatu rangkaian pelaksanaan yang hendaknya betul-betul dijalankan oleh setiap pegawai tata usaha agar kinerja kantor semakin optimal dan profesional. Boleh next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada
Standar dan ukuran kerja kantor. Standar dan ukuran kerja kantor merujuk pada pedoman dan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan dalam lingkungan perkantoran. Penetapan standar kinerja yang jelas dan terukur sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Standar kerja tidak boleh ditentukan berdasarkan kinerja yang dicapai oleh pegawai yang paling produktif dan efisien. Sebaliknya, standar kerja juga tidak seharusnya diset pada tingkat yang terlalu rendah, sehingga tiap karyawan dapat mencapai standar itu dengan mudah. Menurut Stevenson, tahun 2001, tujuan utama dari pengukuran kerja adalah data mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menetapkan standar pekerjaan administrasi di kantor. Standar kerja tidak boleh ditentukan berdasarkan kinerja yang dicapai oleh pegawai yang paling produktif dan efisien. Sebaliknya, standar kerja juga tidak seharusnya diset pada tingkat yang terlalu rendah sehingga tiap karyawan dapat mencapai standar itu dengan mudah. Standar kerja terbaik harus ditetapkan dengan asumsi mampu dengan mudah. Eh, sorry, harus ditetapkan dengan asumsi mampu memberikan motivasi kepada pegawai untuk bekerja dengan baik dan juga pada tingkat di mana rata-rata karyawan dapat mencapainya. Agar penggunaan standar dapat berjalan secara efektif, standar tersebut harus mendapatkan penerimaan oleh pegawai. Pada beberapa perusahaan, mendapatkan penerimaan dan dukungan pegawai akan standar yang telah dikembangkan merupakan pekerjaan tersulit bagi pihak manajemen dibandingkan pengembangan standar kerja itu sendiri. Standar kinerja atau standar kerja kantor saling saling dikenal sering dikenal dengan istilah lain yaitu Standard Operation Procedure atau SOP. Penjelasan lebih rinci mengenai standar kerja perkantoran dijelaskan para ahli sebagai berikut. Pengertian yang pertama itu pengertian standar kerja menurut Tri Sulistiyowati tahun 2022. Pengertian standar kerja menurut Tri Sulistiyowati dijabarkan dalam dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Menurut Sulistiyowati, standar kerja kerja kantor adalah rancangan proses kerja yang juga dikenal dengan nama SOP. Artinya di sini standar kerja tidak hanya menjelaskan hasil akhir yang harus dicapai, tapi juga menggambarkan langkah-langkah sistematis yang harus diikuti dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan adanya SOP, setiap karyawan memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan tugasnya sehingga kesalahan kerja bisa diminimalkan. Lalu yang kedua itu ada pengertian standar kerja menurut Abdullah tahun 2014. Sementara itu, Abdullah dalam manajemen dan evaluasi kinerja karyawan menyebutkan bahwa standar kerja adalah tingkat kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi. Abdullah juga menyebutkan bahwa standar kerja dapat digunakan sebagai pembanding atau benchmark atau tujuan tergantung pada pendekatan yang diambil. Artinya di sini eh, standar ini digunakan sebagai tolak ukur untuk nilai apakah pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan ekspektasi organisasi. Tergantung pada tergantung pada pendekatan manajemen yang digunakan. Dengan kata lain, standar kerja membantu organisasi mengontrol kualitas kerja dan mengevaluasi efektivitas kinerja pegawainya secara objektif. Lalu yang ketiga, pengertian standar kerja menurut Wilson Bangun tahun 2012. Wilson Bangun turut menjelaskan pengertian standar kerja melalui manajemen sumber daya manusia. Menurut Wilson, standar kerja adalah tingkat yang diharapkan suatu pekerjaan tertentu untuk dapat diselesaikan dan merupakan pembanding atas tujuan atau target yang ingin dicapai. Artinya, standar kinerja berfungsi sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana suatu pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan ekspektasi dan seberapa dekat karyawan dalam mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian, standar ini menjadi alat kontrol manajerial untuk mengerahkan pegawai agar bekerja sesuai dengan rencana dan strategi organisasi. Lalu berikutnya ada jenis standar menurut Quibble dalam buku yang dituliskan oleh Sukoco berjudul Manajemen Administrasi Perkantoran Modern tahun 2007. Jenis standar kerja kantor dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada standar kualitas, yang kedua standar kuantitas, dan yang ketiga ada standar deskriptif. Standar-standar ini membantu meningkatkan efisiensi kerja di kantor dan memastikan konsistensi dalam operasional perusahaan. Standar kualitas. Standar kualitas itu
adalah jenis standar kerja yang digunakan untuk mengukur mutu atau kualitas hasil kerja, namun tidak didasarkan pada angka atau ukuran kuantitatif. Sebaliknya, standar ini lebih bersifat subjektif, karena penilaiannya dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap kesesuaian dengan kriteria tertentu seperti kerapihan, ketepatan, kesesuaian format, dan penggunaan bahasa. Lalu yang kedua itu ada standar kuantitas. Standar kuantitas itu merupakan jenis standar kerja yang mengukur kinerja berdasarkan jumlah atau volume pekerjaan yang diselesaikan dalam satu periode waktu tertentu. Standar ini bersifat objektif dan dapat diukur secara numerik, sehingga sangat berguna untuk mengevaluasi produktivitas kerja secara langsung. Yang ketiga, ada standar deskriptif. Standar deskriptif biasanya digunakan untuk menilai karakteristik atau perilaku tertentu yang diharapkan dalam suatu lingkungan kerja. Penilaian ini biasanya mencakup aspek-aspek seperti etika kerja, sikap profesional, integritas, dan layanan pelanggan. Menurut Leonard dan Hilgert, tahun 2004, terdapat dua standar yang dapat digunakan oleh organisasi maupun perusahaan. Yang pertama ada standar terukur, yang merupakan standar kerja yang dapat diidentifikasi dan diukur dengan mudah. Standar terukur sendiri eh, adalah jenis standar kerja yang dapat dengan mudah diidentifikasi, dikalkulasi, dan dianalisis secara objektif. Biasanya berkaitan dengan hasil kerja yang bersifat kuantitatif dan bisa dinyatakan dalam bentuk angka, waktu, atau volume. Lalu yang kedua itu ada standar tak terukur. Standar tak terukur merupakan standar kerja yang sulit untuk dikuantifikasikan dan biasanya berhubungan dengan karakteristik hubungan manusia. Standar tak terukur adalah standar kerja yang sulit dikuantifikasikan secara langsung karena berhubungan dengan aspek-aspek manusiawi dan emosional yang tidak dapat dinilai hanya dari angka. Biasanya mencakup hal-hal seperti sikap terhadap pelanggan, moral kerja, etika, keramahan, serta kepuasan layanan. Standar kerja kantor perlu ditetapkan dalam aktivitas perkantoran secara sederhana. Standar kantor atau standar kinerja adalah bentuk pencapaian minimum yang harus dipenuhi pegawai kantor. Keuntungan standar kerja. Penggunaan standar kerja memberikan beberapa keuntungan penting. Menurut Garrison dan kawan-kawan tahun 2005 antara lain, yaitu yang pertama membantu meningkatkan efisiensi tiap pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, membantu menginformasikan pegawai tentang tingkat output yang diharapkan. Lalu keuntungan yang tiga, yaitu membantu manajer dalam membuat keputusan STM. Karena pegawai yang kinerjanya di bawah tingkat output yang diharapkan dapat segera diketahui dan diberikan penanganan lebih lanjut, misalnya training accounting office dan administration report 2004. Lalu keuntungan yang keempat itu ada karena karyawan sadar akan prosedur untuk menjalankan pekerjaannya, maka hanya diperlukan sedikit pengawasan dengan memberikan kemandirian atas proses kerja yang dimungkinkan. Yang kelima yaitu sebagai dasar dalam memberikan kompensasi kepada pegawai. Yang keenam membantu meningkatkan moral karyawan dengan membuat karyawan sadar akan apa yang dilakukannya. Kekurangan standar kerja. Meskipun penerapan standar kerja memberikan berbagai keuntungan, beberapa kelemahan juga perlu diperhatikan agar penggunaannya tetap efektif dan manusiawi. Menurut Garrison, Noreen, dan Brewer tahun 2005, serta laporan dari Accounting Office dan Administration Report tahun 2004, kekurangan standar kerja antara lain, yang pertama mengurangi fleksibilitas pekerja. Yang kedua, potensi ketidakadilan dalam evaluasi kinerja. Ketiga, tekanan psikologis tekanan psikologis yang meningkat. Yang keempat, membutuhkan sumber daya untuk pengembangan dan pemeliharaan. Yang kelima, resiko ketergantungan pada sistem formal. Yang keenam, kurangnya respons terhadap perubahan dinamis. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Penerapan efisiensi dalam kantor yang benar bertujuan untuk memaksimalkan hasil kerja dengan sumber daya seminimal mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Nah, ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Efisiensi tempat kerja dapat diukur dari segi penggunaan ruang, waktu, dan juga tenaga kerja. Efisiensi kerja dapat diartikan sebagai kemampuan suatu tempat kerja untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Nah, efisiensi tempat kerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan dan juga mempengaruhi proses kerja. Penerapan efisiensi dalam kantor yang benar ini juga suatu upaya sistematis yang dilakukan oleh organisasi atau instansi untuk mencapai hasil kerja secara maksimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin tanpa mengorbankan kualitas dan juga produktivitas. Tujuannya adalah agar setiap aktivitas yang dilakukan di lingkungan kantor dapat berlangsung secara cepat, tepat, hemat, dan tetap menghasilkan output yang optimal. Penerapan efisiensi yang benar melibatkan pengelolaan waktu, tenaga, energi, dana, serta teknologi secara bijaksana dan terkoordinasi. Boleh di next? Oke, berikut ini adalah beberapa cara penerapan efisiensi yang tepat dalam kantor. Yang pertama itu ada penggunaan teknologi yang tepat. Dengan memanfaatkan perangkat lunak manajemen proyek, proyek, sistem efisiensi digital, serta aplikasi komunikasi internal, koordinasi antar pegawai menjadi lebih mudah dan juga terorganisir. Hal ini dapat mengurangi potensi kesalahan komunikasi dan juga mempercepat pengambilan keputusan. Nah, penting juga untuk diingat bahwa penggunaan teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kapasitas organisasi. Dengan penerapan teknologi yang tepat dan juga terencana, kantor tidak hanya akan menjadi lebih efisien, tetapi juga lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan zaman. Yang kedua itu ada pengelolaan waktu yang baik. Waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diperbarui, sehingga penggunaannya itu harus direncanakan dan juga dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks perkantoran, pengelolaan waktu itu berarti kemampuan untuk menyusun prioritas pekerjaan, menetapkan tenggat waktu yang realistis, serta menghindari pemborosan waktu yang tidak perlu. Nah, kantor yang mampu menanamkan budaya pengelolaan waktu yang secara kolektif akan lebih mampu mencapai target-targetnya secara efisien tanpa harus mengorbankan keseimbangan kerja dan juga kehidupan pegawainya. Yang ketiga itu ada pengarsipan dokumen secara digital. Di era digital saat ini, metode penyimpanan dokumen secara konvensional seperti penggunaan map, lemari arsip, dan juga dokumen fisik mulai ditinggalkan karena dinilai kurang praktis, memakan banyak tempat, dan juga memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses pencarian data. Nah, sebagai gantinya, pengarsipan digital itu menawarkan berbagai keunggulan, mulai dari kemudahan akses, kecepatan pencarian, hingga penghematan biaya dan juga ruang penyimpanan. Nah, penerapannya yang benar dan juga terstruktur akan sangat membantu meningkatkan produktivitas kantor sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang modern dan juga profesional. Yang keempat itu ada delegasi tugas yang aktif. Delegasi itu bukan hanya soal membagi-bagikan pekerjaan kepada orang lain, melainkan dalam mempercayakan tanggung jawab kepada individu yang tepat dengan mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, dan juga kapasitas kerja mereka. Nah, pimpinan tetap harus melakukan pemantauan dan juga memberikan umpan balik secara berkala untuk memastikan bahwa pekerjaan itu berjalan sesuai rencana. Nah, jika dilakukan dengan benar, delegasi tugas itu tidak hanya akan mempercepat penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperkuat struktur organisasi dan juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan juga produktif. Nah, yang berikutnya itu ada penghematan energi dan juga sumber daya. Nah, penghematan energi ini dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti mematikan lampu, komputer, AC, dan juga peralatan elektronik lainnya saat tidak digunakan. Langkah-langkah ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam skala besar dan jangka waktu yang panjang dapat mengurangi konsumsi listrik secara signifikan. Melalui kebijakan yang bijak, teknologi yang mendukung, dan juga kesadaran pegawai yang tinggi, efisiensi ini dapat tercapai secara nyata dan juga memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi maupun masyarakat luas. Yang berikutnya itu ada peningkatan keterampilan pegawai. Pegawai yang memiliki keterampilan yang baik dan juga relevan dengan bidang tugasnya akan mampu bekerja secara lebih cepat, tepat, dan juga mandiri. Efisiensi tidak hanya dicapai melalui alat atau sistem yang canggih, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Organisasi yang mendorong pengembangan karyawan secara terus-menerus akan lebih siap menghadapi tantangan, meningkatkan daya saing, dan juga mencapai tujuan kerja dengan lebih efektif. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi rutin proses kerja.
Tanpa evaluasi yang terencana dan juga berkelanjutan, efisiensi kerja akan sulit dicapai secara maksimal karena organisasi itu tidak mengetahui sejauh mana efektivitas sistem kerja yang sudah diterapkan. Nah, evaluasi memungkinkan kantor untuk mengukur hasil kerja, mengidentifikasi kendala atau hambatan, serta mencari cara untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Eh, dengan kata lain, evaluasi rutin terhadap proses kerja bukan hanya sebagai upaya pengawasan, tetapi sebagai strategi manajemen yang cerdas dalam membangun efisiensi jangka panjang. Hasilnya, kinerja tim akan meningkat, produktivitas terjaga, dan juga tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih baik. Nah, dengan penerapan langkah-langkah tersebut, kantor itu dapat menjalankan operasionalnya secara lebih hemat, terorganisir, dan juga tetap menghasilkan output yang berkualitas. Boleh di next? Kantor yang efisien mampu minimalkan pemborosan baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya operasional, sehingga kinerja pegawai dapat lebih maksimal dan juga tujuan organisasi lebih cepat tercapai. Salah satu contoh penerapan efisiensi adalah digitalisasi administrasi yang mempermudah proses kerja dan juga mengurangi ketergantungan pada kertas. Selain itu, pembagian tugas yang jelas serta komunikasi yang efektif antar pegawai itu juga menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana kerja yang efisien. Dengan demikian, efisiensi itu bukan hanya soal bekerja lebih cepat, tetapi juga tentang bekerja dengan cara yang cerdas dan juga terorganisir. Efisiensi yang benar di kantor berarti bahwa semua pekerjaan dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang paling efektif. Misalnya dengan meminimalisasi waktu yang terbuang untuk tugas-tugas yang tidak produktif, itu bisa menghindari duplikasi pekerjaan serta memastikan setiap pegawai itu memiliki peran yang jelas dan juga sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, penggunaan teknologi yang tepat dan pengelolaan sistem kerja yang baik itu juga termasuk bagian dari efisiensi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kantor mengoptimalkan penggunaan alat kerja digital, sistem informasi, dan juga perangkat otomatisasi untuk mempercepat alur kerja dan juga memperkecil resiko kesalahan manusia. Boleh di next? Efisiensi tepat kerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi proses kerja. Efisiensi dalam kantor merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja di lingkungan organisasi. Penerapan efisiensi yang benar dalam kantor tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas kerja, tetapi juga mampu menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya operasional. Salah satu langkah awal dalam penerapan efisiensi adalah menata sistem kerja yang rapi dan juga terstruktur. Hal ini mencakup pembagian tugas yang jelas, penggunaan waktu kerja secara optimal, serta pelaksanaan prosedur administrasi yang sederhana namun efektif. Misalnya penerapan sistem digitalisasi dokumen dapat mengurangi penggunaan kertas dan juga mempercepat proses pencarian data sehingga pekerjaan itu menjadi lebih cepat selesai. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada pendekatan dan teknik dalam pengukuran dalam manajemen kantor. Dalam manajemen kantor, pengukuran merupakan salah satu komponen penting yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja, efisiensi, dan efektivitas dari berbagai aktivitas perkantoran. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan terhadap output, tetapi juga mencakup proses kerja, penggunaan sumber daya, serta perilaku dan produktivitas pegawai. Pelaksanaan kegiatan operasional di dalam sebuah kantor harus berdasarkan dengan manajemen yang baik. Karena manajemen merupakan kebutuhan untuk mensukseskan tercapainya tujuan organisasi serta terlaksananya seluruh kegiatan operasional kantor dengan optimal. Pendekatan dalam pengukuran manajemen kantor dapat dilakukan melalui dua cara utama, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif lebih menekankan pada data-data angka yang dapat dihitung secara objektif, seperti jumlah surat yang diproses, waktu penyelesaian pekerjaan, biaya operasional, dan tingkat absensi pegawai.
Pendekatan ini sangat berguna untuk membuat perbandingan dan analisis statistik terhadap performa kantor dari waktu ke waktu atau antara satu unit dengan unit lainnya. Teknik dalam pengukuran manajemen kantor juga sangat beragam, tergantung pada tujuan pengukuran dan jenis data yang dibutuhkan. Salah satu teknik yang paling umum digunakan adalah teknik observasi, yaitu dengan mengamati langsung proses kerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas kantor. Teknik ini cocok digunakan untuk menilai perilaku kerja pegawai, pola komunikasi, dan kendala operasional yang terjadi di lapangan. Teknik lain yang sering digunakan adalah teknik kuesioner, di mana responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap berbagai aspek pekerjaan kantor. Pengukuran kinerja sektor publik dalam buku Akuntansi Sektor Publik yang dikemukakan oleh Mardiasmo tahun 2009 menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu yang pertama, pengukuran pu- kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Lalu yang ketiga itu ada ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Dalam praktiknya, pendekatan dan teknik pengukuran dalam manajemen kantor harus digunakan secara terpadu agar menghasilkan informasi yang menyeluruh dan akurat. Kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, serta penerapan teknik-teknik yang tepat dapat membantu manajer kantor dalam membuat keputusan yang berbasis data. Data-driven decision making, mengidentifikasi permasalahan secara lebih akurat. Serta merancang strategi peningkatan kinerja yang efektif. Persyaratan lingkungan fisik, kantor pendidikan yang baik merupakan faktor penting yang menunjang terciptanya suasana kerja yang kondusif, efisien, dan produktif. Lingkungan fisik yang baik di kantor pendidikan mencerminkan keseriusan lembaga dalam menciptakan atmosfer kerja nyaman bagi para pegawai, guru, staf, administrasi, dan seluruh elemen pendukung lainnya. Lingkungan fisik ini mencakup berbagai aspek mulai dari lokasi pencahayaan, ventilasi, kebersihan, keamanan, hingga penataan ruang yang ergonomis dan fungsional. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada keberadaan iklim sekolah. Keberadaan iklim sekolah melalui lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah sangatlah berperan dalam mendukung proses pembelajaran, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas dan karakter sekolah. Menurut Arsil Yantoro Rapitasari tahun 2018, lingkungan fisik sekolah dalam hal keselamatan adalah pihak sekolah menempatkan 2 orang tenaga security atau pengaman di sekolah untuk membantu menyeberangi siswa dan memberhentikan mobil saat siswa pulang sekolah. Tenaga pengamanan bertugas untuk memberikan perhatian terhadap keamanan jalan di sekitar sekolah dan memastikan keamanan lingkungan sekolah dari kegaduhan atau hal-hal yang mengganggu jalannya pembelajaran. Suasana lingkungan sekolah yang aman dan tenang akan mengaktifkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Keadaan lingkungan sekolah dalam hal ini eh, seperti kamar mandi siswa yang terjaga kebersihannya juga berdampak pada keselamatan guru dan siswa. Karena jika kamar mandi tidak bersih dan lantainya licin, dapat mengakibatkan guru atau siswa jatuh. Boleh di next? Lingkungan fisik sekolah dalam hal kenyamanan adalah keberadaan taman sekolah yang sejuk dipandang. Kendaraan terparkir pada tempat yang disediakan di dalam kelas, meja dan kursi tertata dengan baik, buku-buku penunjang pelajaran tersusun rapi, dan pada dinding-dinding kelas dihiasi dengan gambar-gambar edukatif dan terpampang dengan jelas dan rapi. Keadaan sekolah yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk atau keramaian. Menurut Dewi FC dan Yuniarsi,
tahun 2020, lingkungan atau environment merupakan suatu kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan, perkembangan dalam kehidupan atau life process. Ready next? Lingkungan terdekat yang ada di sekitar individu lah yang paling berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan tingkah laku seseorang. Dengan demikian, lingkungan sekolah merupakan tempat seorang siswa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, perubahan sikap, dan keterampilan hidup baik dalam kelas maupun di luar kelas dengan mengikuti dan menaati peraturan dan sistematika yang telah diterapkan. Berdasarkan penjelasan di atas, dukungan lingkungan belajar yang kondusif akan berfungsi sebagai penunjang bagi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif, sehingga belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Faktor kedua yang mempengaruhi motivasi adalah kehadiran guru profesional yang mampu menampilkan kinerja berkualitas. Jadi next lagi. Keberadaan guru di sekolah bukan hanya sebagai penjaga, namun juga sebagai pendidik yang akan mendewasakan anak didiknya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru harus menampilkan diri sebagai tokoh panutan dan menjadi sosok patut untuk digugu dan ditiru. Dalam hal ini, pembahasan difokuskan pada aspek peran guru. Sebagaimana yang telah dituangkan pada bab tinjauan pustaka, bahwa guru dapat dimaknai sebagai sosok yang memiliki tugas utama terkait dengan upaya pembelajaran peserta didik dalam rangka mewujudkan tuntunan undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik fisikal, spiritual, intelektual, dan emosional, maupun aspek lainnya menurut Suparlan tahun 2008 halaman 12. Dalam menjalankan semua perannya, guru dituntut untuk memiliki kemampuan berinteraksi melalui komunikasi yang efektif, melalui layanan pendidikan yang mampu menimbulkan gairah dan perasaan senang siswa, sehingga mereka lebih bersemangat untuk belajar. Semua pesan yang disampaikan harus dipahami secara tepat oleh siswa dan ditampilkan dalam bentuk respon sesuai dengan harap. Kehadiran guru di sekolah akan semakin dirindukan. Adapun indikator Suparlan tahun 2005 halaman 27 untuk mengukur variabel peran guru mencangkup indikator berikut, yaitu pendidik, pengajar, fasilitator, pembimbing, pelayan, perancang, dan pengelola, inovator, dan penilaian. Ready next? Baik, selanjutnya ada di akhir materi itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, efisiensi dalam manajemen perkantoran memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Efisiensi perkantoran adalah konsep yang berfokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya, dan teknologi. Dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan, penerapan prinsip-prinsip efisiensi dalam perkantoran memungkinkan perusahaan mengurangi pemborosan sumber daya, mempercepat proses kerja, meningkatkan kualitas layanan, dan menciptakan lingkungan yang lebih terorganisir serta kondusif. Efisiensi ini juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan karyawan dan kualitas layanan, yang pada akhirnya mendukung pencapaian efisiensi dalam manajemen perkantoran tidak hanya berdampak pada penghematan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan di era modern. Dengan efisiensi yang baik, suatu kantor dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan kinerja karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan produktif. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi atau perusahaan untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan sistem kerja yang lebih efektif agar tujuan dapat tercapai dengan lebih cepat dan tepat. Mungkin itu saja materi dari kami. Sekian, terima kasih.
Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk Ibu Neti dan Ibu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.